Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami dari MA kelas 10 Mandua Mas akan membacakan cerita singkat tentang kearifan budaya lokal, tentang marga apa nak? Hasugian. Silakan. Sejarah ringkas Raja Tunggal Hasugian. Si Raja Tunggal adalah anak keenam dari Raja Sigodang-Ulu Sihotang, yang selalu bersama dengan adiknya. Anak yang ketujuh yaitu orang kaya tua, lahir dari Boru Simbolon, sedangkan Raja Sigodang-Ulu Sihotang adalah anak kedua si Raja Olwan. Pada usia muda, si Raja Tunggal dan orang kaya tua bersama ibunya Boru Simbolon pergi meninggalkan Bona Pasogit negeri Sihotang, berangkat menuju Tanah Dairi, Kelasan yaitu Parmilitan. Namun sebelum mereka menemukan tempat yang dituju, ibunya Boru Simbolon meninggal di Dolok Martinpus, suatu kawasan perbukitan yang terletak di antara daerah Tele dengan Pusuk. Sesuai wasiat alam, si Raja Tunggal dan orang kaya tua harus membawa jenazah ibunya. Untuk itu mereka melakukan perabuhan jenazah ibunya di bukit tersebut. Abu jenazah ibunya Boru Simbolon mereka timpus agar mudah dibawa berkelana menuju tempat yang mereka cari. Peristiwa menimpus abu jenazah ibu si Raja Tunggal dan orang kaya tua Boru Simbolon inilah yang melatar belakangi penyebutan nama bukit itu menjadi Dolok Martinpus sampai saat ini. Sambil membawa abu jenazah ibunya, si Raja Tunggal dan orang kaya tua berhasil keluar dari hutan belantara mendekati kawasan pemukiman penduduk yaitu Desa Pusuk. Mereka tidak berani memasuki desa karena tidak memiliki pakaian yang layak, sebab sebelumnya mereka telah menggunakan pakaiannya untuk menimbus abu jenazah ibunya. Pada siang hari, mereka berada di hutan dan malam hari menumpang tidur di sopo yang ada di ladang penduduk sekitar. Penduduk yang bermukim di Desa Pusuk adalah bermarga Nenggolan, yang dipimpin oleh Raja Datu Parulas Nenggolan. Gelar Raja Parultop pada suatu hari ketika hendak mengantarkan makanan atau tugo kepada pekerja di ladangnya, Boru Sumangge Nainggolan Putri Tunggal Raja Datu Parulas Nenggolan beserta Naposo atau pemuda Desa Pusuk menemukan si Raja Tunggal dan orang kaya tua sedang berada di sopo di ladangnya. Gadis nan ayu Boru Sumangge Nenggolan berada di dalam sopo di ladangnya, dan pemuda desa serta si Raja Tunggal dan orang kaya tua sama-sama terkejut dan merasa malu atau maila. Pada pertemuan pertama itu, karena anak gadisnya bertemu dengan dua orang pemuda yang memiliki busana yang tidak layak, akhirnya Boru Sumangge memberikan kain bagi si Raja Tunggal dan orang kaya tua dan membawanya pulang ke rumahnya. Peristiwa inilah yang melatar belakangi penyebutan nama tempat itu menjadi Dolok Somaila sampai sekarang. Datu Parulas Nenggolan mengangkat kedua pemuda si Raja Tunggal dan orang kaya tua menjadi panglima perang untuk menghadapi tantangan dari musuh. Keduanya berhasil menaklukkan semua musuh karena orang tuanya Raja Sigodang-Ulu membekalinya dengan berbagai ilmu dan peralatan perang seperti tali solang, ultop, dan bodil batak. Kejujuran, kepintaran, dan kerendahan hati yang dimiliki oleh si Raja Tunggal dan orang kaya tua memunculkan keakraban di antaranya mereka dengan Raja Datu Parulas, dan hal itu jugalah yang memicu tumbuhnya simpati dan kasih sayang dari Boru Sumangge kepada kedua pemuda itu. Di kemudian hari, si Raja Tunggal resmi mempersunting si Boru Sumangge dan hal itu juga yang memicu tumbuhnya simpati dan kasih sayang dari Boru Sumangge kepada kedua pemuda itu. Di kemudian hari, si Raja Tunggal resmi mempersunting si Boru Sumangge Nenggolan menjadi istrinya. Datu Parulas Nenggolan sangat bangga dengan menantunya,
Marhela. Berohon. Si Raja Tunggal dan Mare Berohon, orang kaya tua, si Raja Datu Parulas Nenggolan, memberkati dan memberi patuan kepada helanya si Raja Tunggal dan berenya orang kaya tua. Di akhir patuahannya disebut sugi-sugi perdalamuna ngaduan sian samosir sahat luat on. Olat ni hasugian nama jauhna guarmuna. Sejak penyebutan itu, si Raja Tunggal dan orang kaya tua resmi disapa oleh halayak ramai dengan sebutan Hasugian. Sampai saat ini, Hasugian oleh keturunan si Raja Tunggal dan orang kaya tua diemban menjadi marga resmi. Sebagai wujud dari tali kasih yang sangat mendalam, Raja Datu Parulas Nenggolan memberikan sebidang tanah yang sangat luas kepada si Raja Tunggal atau si Boru Sumangge Nenggolan, tanah Pausea, yang disebut Parlilitan, dan Marhuta dan bertempat tinggal di Huta Batu, desa berarti yang sekarang merupakan wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan, sedangkan orang kaya tua setelah berkeluarga dengan memperistrikan Boru Tinambunan, membuka perkampungan di Huta Bayon. Hasugian adalah sebutan yang diberikan oleh hula-hulanya marga Nenggolan kepada si Raja Tunggal dan orang kaya tua. Hula-hula adalah status kekerabatan yang paling tinggi dalam adat Batak. Oleh karena itu, Hasugian adalah marga resmi yang dipakai keturunan si Raja Tunggal dan orang kaya tua sejak kedua nenek moyang tersebut berketurunan. Raja Tunggal sampai masa tuanya tetap tinggal di Huta Batu, dan peninggalan rumah tinggalnya jelas terbukti dan nyata, yang dapat disaksikan dengan peninggalan permanen yaitu tempat panopaan di belakang rumah tinggal dari si Raja Tunggal tersebut. Demikian juga si Raja Tunggal, Hasugian dan istri Boru Sumangge, serta saring-saring Boru Simbolo terletak lebih kurang 80 meter dari lokasi rumah tinggal. Pada tahun 1987, rumah tinggal Raja Tunggal Hasugian tersebut telah dipugar dan dibangun berupa sopo. Demikian juga makam telah dibangun permanen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian nak, silahkan kamu ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh temanmu.